Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Chani dengan NIM 1142020 dari Blok 7 Sistem Informasi Lingkungan. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai acara 1, yaitu pengenalan digitasi dan registrasi peta menggunakan software ArcGIS. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama itu membuka aplikasi ArcGIS. Nah, setelah itu kita ke section customize, di mana pada kesempatan ini kita akan mengcustomize toolbar. Nah, untuk toolbar yang akan digunakan pada acara 1 ini sendiri itu ada animation, draw, editor, georeferencing, labeling, layout, dan juga standar dan juga tools. Nah, untuk tools-tools yang akan kita gunakan itu kita checklist. Nah, setelah itu kita ke section layer dan kita pilih bagian properties. Nah, pada bagian properties ini kita menentukan UTM zone yang akan kita gunakan sesuai dengan peta yang kita miliki. Untuk peta yang saya gunakan itu merupakan peta Provinsi Jawa Tengah, jadi itu kita menggunakan peta UTM zone 49S. Kita klik lalu kita pilih OK. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian layers, kita klik add data. Setelah itu kita pilih peta Semarang ini, dan juga peta yang akan kita gunakan ini harus dalam format JPG. Setelah itu kita add. Nah, petanya sudah kita add, lalu kita akan melakukan registrasi peta, yang mana hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik perpotongan grid TTM. Nah, untuk bagian ini di sini ada ini perpotongannya. Kita zoom in petanya agar tepat untuk add control point ini kita tepat dengan perpotongannya. Kita klik kiri, lalu kita klik kanan, lalu input X dan Y. Kita sesuaikan dengan peta, yang mana untuk pada perpotongan yang pertama itu terletak pada koordinat X 426844, dan juga untuk koordinat Y-nya itu terletak di 9174700, lalu kita oke. Ya, itu perpotongan grid TTM yang pertama. Kita zoom out petanya, kita ke perpotongan grid TTM selanjutnya. Nah, untuk registrasi ini minimal kita lakukan di dua perpotongan. Nah, ini perpotongan yang kedua. Kita sesuaikan, lalu kita klik kiri, kita klik kanan, dan input X dan Y-nya. Nah, yang mana untuk pada perpotongan kedua ini terletak pada koordinat X 4568444, dan juga untuk koordinat Y-nya itu terletak pada Y9214740. Lalu kita klik OK. Nah, registrasi peta ini sudah kita lakukan. Lalu kita ke bagian georeferencing. Nah, di bagian georeferencing ini kita pilih update georeferencing. Nah, peta yang tadi sudah selesai diregistrasi. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan digitasi peta. Yang pertama kita ke bagian katalog. Di bagian katalog ini kita konekkan antara ArcGIS-nya ini dengan folder yang telah kita buat. Kita ke sini. Kita delete dulu ya. Nah, kita bagian new, kita pilih save file. Nah, save file pertama yang akan kita buat itu adalah batas administrasi. Jadi kita tulis namanya batas administrasi. Untuk picture type yang digunakan pada batas administrasi ini itu polygon. Kita pilih opsi polygon ini, lalu kita ke bagian edit. Kita pilih UTM zone yang akan kita gunakan. Yang untuk peta saya sendiri itu menggunakan UTM zone 49S, lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Setelah itu kita ke bagian ini. Nah, batas administrasi kita klik kanan, kita ke bagian edit picture. Kita start editing. Nah, setelah itu kita ke bagian editor. Nah, di bagian editor ini kita pilih editing windows. Kita klik picture. Nah, ini kita pilih yang polygon. Nah, titik-titiknya ini tinggal kita sesuaikan saja. Nah, kita lakukan netikan sesuai dengan outline dari batas-batas wilayah, yang mana untuk acara 1 ini kita harus melakukan pembuatan batas administrasi, yang mana di dalamnya itu mencakup minimal 3 wilayah. Ya, Ctrl Z. Remove, kita ulang. Karena kurang tepat, kita kembali ke bagian katalog. Kita ke sini, kita hapus yang tadi kalau tidak tepat batasnya. Kita ke sini, kita new, save file. Ke sini, ke polygon, lalu kita pilih edit, pilih ini, kita klik OK, kita klik OK lagi. Kita klik kanan, kita edit picture, start editing, lalu kita ke bagian editor, kita ke bagian editing windows, kita pilih opsi create pictures. Setelah itu kita ke bagian batas administrasi, kita tekan polygon. Nah, sekarang kita harus zoom in petanya itu biar batas-batasnya rapi. Yang mana untuk batas administrasi ini ketentuannya pada acara 1 ini minimal mencakup 3 wilayah. Harus diusahakan rapi. Penitik-nitikan ini sesuai dengan garis keluar dari wilayah tersebut atau outline-nya. Nggak lagi sumpah, kamu udah tahu kan saya itu gara-gara hapus batas selesai. Sumpah selesai saya. Coba mulai. Sampai terakhir.
Kita tarik lagi garisnya sampai mencakup 3 wilayah. Nah, kalau sudah selesai dan sudah bertemu titik awal, kita klik 2 kali untuk melakukan penyelesaian. Nah, batas administrasinya sudah selesai, lalu bisa kita ke bagian batas administrasi, kita pilih opsi, kita pilih bagian yang hollow. Nah, outline itu bebas warnanya mau apa. Misalnya di sini saya pakai warna kuning, yellow. Outline width-nya bebas. Di sini saya mau pakai 3. Kita klik OK. Nah, bentar. Nah, kan udah. Lalu kita ke bagian editor. Stop editing. Terus kita save yang udah kita edit tadi. Nah, udah. Bentar. Outline-nya itu jangan warna hitam. Kita kasih warna outline itu kuning. Kita besarkan. Lalu kita klik OK. Nah, ini batas administrasi dari wilayah yang udah kita buat. Kita zoom out petanya. Nah, ini kan batas administrasinya udah mencakup 3 wilayah ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke seperti langkah awal, kita akan membuat save file baru. Jadi kita ke bagian katalog. Kita ke bagian katalog, kita ke konekkan folder kembali, kita klik kanan lagi, new, dan kita pilih save file. Nah, kita yang selanjutnya itu akan membuat save file baru, yaitu berupa jalan. Kita ubah namanya di sini menjadi jalan. Nah, untuk jalan sendiri itu feature type-nya pakai polyline. Kita edit lagi, kita masukkan item zone-nya 49S, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita zoom out dulu. Ini kan jalan ya. Oke. Ini jalan, kita ke sini lagi, ke jalan ini. Kita ke jalan, kita klik kanan, kita edit feature, start editing. Setelah itu kita ke editor, pilih editing windows, kita klik feature, kita klik jalannya. Nah, jalan itu pakai line. Ya, kita tinggal titik-titikin sesuai dengan jalan mana yang mau kita digitasi. Nah, kita klik di sini. Nah, itu kita klik 2 kali. Kalau udah. Nah, udah kan selesai. Itu kita buat jalan di wilayah yang lain. Untuk di wilayah ini kita buat jalan. Kita tentuin titiknya. Kita buat jalannya. Kita sesuaiin. Nah, kalau bisa harus lebih rapi dan disesuaikan. Kita klik 2 kali. Nah, itu untuk jalannya udah jadi. Untuk di wilayah yang kedua, selanjutnya kita membuat jalan di wilayah yang ketiga. Nah, di sini kan ada jalan. Kita klik ya. Nah, ini jalannya. Kita edit, itu jalannya mau warna apa. Colornya kita ubah untuk jalan itu jadi ini. Fitnya kita besarin aja biar kelihatan. Lalu kita klik OK. Nah, nih untuk jalan. Bentar. Sudah, kita ke bagian editor, stop editing, lalu kita save yang sudah kita edit. Nah, kita ulangi lagi langkahnya untuk membuat new save file. Kita ke bagian folder lagi, kita ke katalog, kita konekkan foldernya kembali, kita klik kanan, lalu mengklik new, save file, dan kita membuat sungai untuk selanjutnya.
kita ubah nama save filenya menjadi sungai, dan untuk feature type-nya yang digunakan untuk membuat sungai ini sama seperti yang digunakan untuk membuat jalan, yaitu menggunakan feature type polyline. Kita edit, lalu kita pilih UTM zone-nya 49S sesuai dengan peta yang kita gunakan. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Kita ke bagian sungai ini, kita klik kanan, kita pilih edit picture, start editing. Lalu kita ke bagian editor, kita pilih editing windows, kita klik picture lagi. Nah, kita klik sungai, ini udah line. Nah, kita pilih, satu wilayah itu minimal satu garis sungai. Nah, ini kan sungai. Kita zoom in. Ctrl Z dulu. Titiknya kita sesuaikan. Nah, ini kan ada sungai biru. Kita klik sesuai dengan garis sungainya. Ini semuanya bersama, kita buat semuanya. Dah. Sungai udah untuk di wilayah satu ini, lalu kita buat sungai di wilayah yang lainnya. Kita zoom out dulu petanya. Nah, kita ke bagian ini. Wilayah yang kedua, ini kan ada sungai yang biru-biru. Terus kita buat sungainya untuk wilayah yang kedua. Nah, itu sungai untuk wilayah yang kedua. Lalu kita buat lagi sungai untuk di wilayah yang ketiga. Nah, di daerah yang warnanya pink ini, kita buat sungai. Ini kan ada yang biru nih. Lalu kita klik 2 kali. Nah, udah jadi. Nah, untuk sungai ini lalu kita edit mau gimana. Nah, untuk warnanya itu sungai sendiri, kita ubah jadi biru ya. Biru tua. Simbolnya kita bikin width-nya jadi 5. Kita oke. Lalu kita ke bagian editor. Kita stop editing, lalu kita udah di save bagian yang kita edit. Kita ke bagian katalog lagi, kita konekin lagi filenya, kita klik kanan lagi sama kayak tadi, itu bentuk pengerjaannya. Kita ke save file, lalu kita membuat new save file. Mana untuk save file yang terakhir ini kita membuat area. Untuk area ini feature type yang digunakan itu adalah point. Kita ke edit lagi, kita pilih UTM zone-nya, UTM zone 49S, oke, lalu kita klik oke lagi. Nah, untuk area ini kita klik kanan, kita pilih edit picture, kita start editing, kita ke bagian editor, lalu ke bagian editing windows, dan kita pilih opsi create pictures, terus kita ke bagian area, kita klik point, oke. Nah, itu kita poinnya di situ untuk wilayah 2, wilayah 3 kita wilayah 1, ini wilayah 2, dan wilayah 3 di sini. Nah, kita edit mau seperti apa areanya. Bentuknya mau seperti apa. Misalnya di sini saya pilih bentuk yang diamond 4 dan warnanya itu merah. Lalu pilih oke. Nah, setelah save file tadi kita buat, kita akan melihat output dari hasil registrasi dan digitasi peta kita tadi. Nah, itu caranya yang dilakukan adalah, bentar, kita editin bagian sungai karena ini terlalu besar sepertinya. Sebentar, kita selanjutnya ke Nah, selanjutnya jika kita ingin melihat output dari yang telah kita buat, hasil dari digitasi dan registrasi peta tadi, kita bisa cek checklist peta administrasi kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini warna kuning menunjukkan batas administrasi, warna hijau toska ini mewakili jalan, ini sungai, tapi ini terlalu tebal, bisa kita edit lagi, dan ini melambangkan yang bentuk diamond ini melambangkan area. Setelah itu, kita bisa simpan file yang telah kita buat ini ke format ke folder yang telah kita buat. Mungkin seperti itu proses registrasi dan digitasi peta yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.